Pengetatan diperketat ataupun pengawasan diperketat petugas gabungan di sejumlah titik checkpoint di Kota Palembang. Sementara untuk penerapan sanksi belum dilakukan secara maksimal. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Elsa Siralahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, seperti apa pengawasan dari petugas gabungan pada hari ke-8 PSBB di Palembang? Ya, Marvin dan pemirsa, hari merupakan hari ke-8 penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan penjagaan ini mulai diperketat diperketat oleh petugas di sejumlah checkpoint yang ada di Kota Palembang, baik di perbatasan maupun yang berada di dalam kota. Salah satunya yang kami pantau tadi yaitu yang berada di checkpoint Jalan Sudirman. Di sana petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga dari tenaga kesehatan ini memantau pengemudi yang melintas. Dan untuk mempermudah para petugas, jalur di checkpoint ini telah dibagi dua. Yang pertama khusus untuk kendaraan roda 2, kemudian khusus untuk kendaraan roda 4. Dan khusus untuk kendaraan roda 2, tadi mereka diminta untuk memperlambat laju kendaraannya, dan untuk yang berboncengan ini kemudian diberhentikan sementara sembari meminta dokumen kelengkapan seperti KTP dan juga KK. Apabila didapati pengemudi yang tidak satu tujuan, maka ini hanya diberikan berupa imbauan saja, kemudian dipersilahkan untuk melintas. Begitupun untuk kendaraan roda 4, ini hanya diberikan imbauan di mana ada warga ataupun pengemudi yang tidak mematuhi aturan PSBB, yakni dengan maksimum pengendara ini mengisi 50% dari kapasitas normal. Apabila tidak mematuhi aturan tersebut, maka mereka juga hanya diberikan himbauan tanpa adanya pemberian sanksi. Dan dari petugas gabungan mengatakan bahwa pemberian sanksi memang belum dilakukan secara maksimal karena ada beberapa faktor seperti kurangnya SDM di lapangan untuk melakukan penindakan dan juga kurangnya fasilitas lain seperti kesediaan meja dan juga formulir yang akan diberikan kepada pengendara yang melanggar aturan PSBB. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut pernyataan dari Ibtu Henry Antonius selaku perwira pengendali checkpoint yang ada di Jalan Sudirman. Berhubung alat dengan meja terus bentuk kertas yang ini belum kita terima sampai sekarang. Terus kalau memang terlihat di depan mata ada yang tidak menggunakan masker, baru kita ini. Kemudian untuk kendaraan beroda 4, jadi kalau mereka lebih kapasitas, mungkin ada di depan atau yang lebih, langsung kita turun, langsung kita ini kan. Marvin. Ya, Elsa, melihat bahwa sampai sejauh ini hanya berupa imbauan saja, sementara Palembang juga tentunya saat ini sedang bersiap untuk pengetatan dari PSBB. Lantas akan seperti apa bentuk penindakan yang lebih tegas terhadap para pelanggar aturan PSBB ini, Elsa? Ya, Marvin dan pemirsa, sejauh ini tindakan ataupun sanksi yang diberikan para pelanggar aturan PSBB di Kota Palembang hanya berupa sanksi kerja sosial, yang pada para pelanggar ini hanya diberikan waktu 3 jam untuk membersihkan fasilitas umum baik taman kota maupun masjid yang ada di Kota Palembang. Dan dari pagi tadi kami mantau sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi ada sebanyak 15 warga yang dibawa ke pos penindakan yang ada di kawasan Kambang Iwak Palembang. Mereka dibawa petugas dari sejumlah titik seperti dari pusat perbelanjaan, kemudian dari pasar, dari fasilitas publik, kemudian ada juga dari sejumlah checkpoint yang telah disiagakan oleh pemerintah Kota Palembang. Ke-15 warga ini didominasi oleh pelanggar yang tidak menggunakan masker saat akan beraktivitas, dan mereka ini diberikan sanksi hanya berupa kerja sosial dengan menggunakan rompi yang telah disiapkan oleh petugas. Kemudian untuk denda ini hanya diberlakukan bagi mereka pelanggar yang melakukan pelanggaran selama 2 kali di Kota Palembang sendiri. Selain itu, Marvin, untuk penerapan sanksi secara penuh kami belum mendapatkan informasi atau belum ada informasi dari pemerintah kota sendiri kapan ini akan diterapkan bagi para pelanggar aturan PSBB di Kota Palembang. Demikian, Marvin, kembali ke Anda di studio. Elsa Siralahi, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.